salah satu yang paling kelihatan adalah katakan ya Kak Olive, ya, ibaratnya tahun pertama kakak kami itu sudah bangun dari gambar denahnya plus ngecor bangunan dasarnya. Di tahun berikutnya dilanjutkan tuh, ayo Hamin 5, Hamin 1 bulan ikut lah. Karena yang jadi sarana komunikasi kita bukan anak SD biasa, tapi anak-anak yang dia berkebutuhan khusus yang kita perlu treatment khusus buat bisa tuh digali semangatnya. Ya. Turun tangan juga bangkit atas kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Yang mana subjeknya itu human-nya untuk aktivator kegiatan inkubasi dalamnya itu adalah manusia-manusia terlebih pemuda. Ada yang nggak muncul sekali dicari di PC. Ya. Tanyakan kabar. Jangan melulu tentang tanya kabar hanya waktu project. Ini bukan pekerjaan kita, tapi tanyakan how's your day, gimana harimu gitu. Ada cerita apa? Kalau ada yang story sedih, nggak apa-apa, kepoin, komentarin apa yang bisa dibantu. Kita selalu menganggap Surabaya ya dan Sidoarjo mungkin sekitarnya adalah kota yang maju, metropolitan, yang kita anggap pendidikannya harusnya udah wah gitu ya. Kesenjangannya harusnya nggak jauh gitu. Tapi ternyata mau disekolahkan, mau dikasih beasiswa atau apa, mereka tanya, dapat uang nggak Pak? Halo pejuang, selamat pagi. Balik lagi ke podcast One TT Special Edition 11 tahun turun tangan. Kali ini kita mendatangkan narasumber inspiratif dari Turun Tangan Surabaya, yaitu Kak Sandi Kembara selaku relawan senior di Turun Tangan Surabaya. Halo Kak Sandi, selamat pagi. Halo Olive dan teman-teman relawan Gimana turun nih tangan Kak? Indonesia. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan ya Baik. Kak, sehat-sehat. Saat Ya, ini posisinya lagi ada di mana nih Kak? lagi di kafe nih. Jadi kita sempatkan waktu buat teman-teman turun tangan ya ini. Oke, berarti Kak Sandi bekerja tapi menyempatkan waktu untuk podcast Wanita ya Kak? Ya, oke. Kak Sandi, aku pengen tahu dong Kak. Kan Kak Sandi kan relawan senior turun tangan Surabaya nih. Gimana sih Kak pertama kali Kakak mengenal gerakan turun tangan dan pada saat itu apa sih yang menggerakkan Kak Sandi untuk masuk ke turun tangan khususnya itu turun tangan Surabaya Kak? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Olive dan teman-teman tim. Luar biasa sekali. Senang ya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Setelah sekian purnama kita tak berjumpa dan mungkin rindu dengan suasana ketemu nasional ganasnya ya. Eh, Pertama, saya mengenal turun tangan waktu awal-awal kuliah, memang, dan juga saya tahu bagaimana sejarah terbentuknya, termasuk salah satunya histori panjangnya komunitas ini, gitu ya. Salah satu founder kita juga orang yang cukup bijak dan layak untuk kita panutkan ya. Beliau adalah Pak Anies Baswedan. Waktu itu salah satu juga mungkin menggerakkan kami. Dan yang kedua dari pribadi saya melihat nilai turun tangan yang ada itu cukup mumpuni untuk bisa disebarluaskan. Terlebih kita sama-sama tahu ya dengan adanya tagline berani berbuat kecil, kemudian kita start dari sekarang dan untuk menghasilkan impactful yang baik, itu sangat menarik ya. Bahkan sampai hari ini, buktinya kita komunitasnya bisa bertahan sampai 11 tahun, luar biasa. Oke Kak Sandi. Eh kalau di saat Kak Sandi sebagai relawan di turun tangan Surabaya itu di tahun berapa Kak kalau misalnya boleh tahu? Ya, itu posisinya saya tahu dari relawan ini adalah di 2014-an. Itu sudah 2014. mulai tahu dan mulai berinteraksi ya, karena awal-awal juga jadi aktivis kampus, dan posisinya ada di zamannya kayak kenal Mas Imam dan teman-teman, terus kemudian gelombang kedua, jadi kami membagi di Surabaya itu ada 3 gelombang Kak Oli. Gelombang pertama adalah para senior yang menyaksikan konvensi ya, waktu itu Pak Anies maju dan sebagainya, terus kemudian ada berdirilah turun tangan di tiap daerah, salah satunya Surabaya, kemudian di regenerasi lagi, lanjut di gelombang kami yang kedua, banyak aktivis-aktivis kampus yang gabung ya, di kampus-kampus Surabaya, termasuk saya salah satunya, jadi pengurus lah itu mulayan, ya, dari awal hanya panitia biasa, ya, terus relawan-relawan, jadi pengurus, baru akhirnya di 2020 saya jadi koordinator umum, dan saya baru mencicipi berangkat gathering nasional 2019 di Jakarta. Masih ingat banget waktu itu Pak Anies masih jadi gubernur ya, dan kita
hangat banget dan saling sharing positif sekali kegiatan-kegiatannya. Dan sampai hari ini kita di Turun Tangan juga khususnya Surabaya masih punya program besar kalau itu. Ya, itu namanya adalah Olimpiade Sekolah Rakyat. Itu banyak ceritanya, nanti kita bisa ulas juga itu. Nah, oke Kak, ngomong-ngomong tentang program Turun Tangan Surabaya. Itu kan Kak Sandi kan bergabung di Turun Tangan Surabaya tahun 2014. Nah, itu ada nggak sih Kak program yang mungkin sampai saat ini tuh masih dikenang sama Kak Sandi? Program Iya, atau project? salah satunya tadi saya sebutkan ya, sudah saya spoiler dia, namanya Ya. Olimpiade Sekolah Rakyat. Jadi itu kalau dikit cerita di podcast ini, salah satunya itu adalah program yang tiba-tiba dimunculkan oleh para senior kami ya. Waktu itu juga dimintai program sama pusat, ceritanya apa yang mau diadakan gitu. Nah, di generasi senior itu akhirnya memikirkan tuh namanya Olimpiade Sekolah Rakyat. Dan itu digarap tiap tahun sekali. Bahkan ketika Sandi menjabat itu lagi posisi COVID, kita memakai sistem hibrid ya. Jadi kita gunakan gadget ya. Kita biasanya Olimpiade Sekolah Raya itu kan suatu program besar di mana kita menyediakan kegiatan yang berpusat pada pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu dan sekolah-sekolah pinggiran untuk bisa berkompetisi atau berolimpiade. Mereka merasakan yang namanya aktualisasi diri dan dihargai di sana. Dan dalam kegiatan itu di tahun-tahun sebelum saya ada ya, itu posisinya selalu satu hari kegiatan selesai di satu tempat dan diikuti beberapa puluh orang gitu kan. Dan karena timnya Surabaya ya, bahkan ada yang sampai di Madura, Mojokerto, Gresik itu daftar. Di kami karena COVID menyerang, apakah program berhenti? Tidak, Pak Olive. Yang itulah menjadi luar biasa di perusahaan dan para panitia waktu itu. Yakni hibrid. Hibrid itu maksudnya para panitia volunteer dia disebar ke beberapa titik dari rumah relawan atau bisa jadi di tempat komunitas belajarnya anak-anak pinggiran. Dan ada satu tempat pusat juga yang kita adakan dan berlomba tuh Alif. Karena kan namanya anak-anak kecil ya, SD sampai ke bawah kan posisinya. Jadi seru dan yang menjadi asik lagi adalah bisa terjadi sinkronisasi dari berbagai tempat dalam satu real time waktu. Dan setelah itu ada pembagian juara, hadiah, terus have fun ya, foto bersama, game segala sebagainya, dan itu jadi ceria semua, jadi menyenangkan semua. Seperti itu Kak Alif. Nah, oke Kak, aku tertarik dengan program Olimpiade Sekolah Rakyat ini. Itu kan berjalan dari tahun 2014 sampai dengan 2024 sampai saat ini. Nah, itu kan 10 tahun. perjalanannya kan panjang ya Kak ya, ada up and down. Itu gimana sih Kak supaya programnya tuh bisa terus berlanjut sampai di tahun ini? Iya, cara yang paling utama adalah Kak Alif, satu, kita mengenal yang namanya agenda setting buat memanajemen kegiatan. Jadi di kami di Tuntungan Surabaya selalu ada agenda rutinan yang menurut saya ini bisa jadi contoh juga ya buat teman-teman turun tangan di daerah lain ya biar bisa berkembang juga. Ya ini namanya musyawarah tahunan. Dan di sanalah kita akan ada pemilihan koordinator umum baru serta pertanggungjawaban dari pengurus. Nah, jadi di sanalah kita kupas dan kulik sehingga ini menjadi berkesinambungan antara pengurus satu ke pengurus lainnya sampai bisa bertahan 10 tahun. Salah satu yang paling kelihatan adalah katakan ya oleh ibaratnya tahun pertama kakak kami itu sudah bangun dari gambar denahnya plus ngecor bangunan dasarnya. Di tahun berikutnya dilanjutkan tuh, oh dikasih tiangnya, oh dikasih sampai jadilah rumah dan halaman. Di kami seperti itu kali. Yang kedua, yang tak kalah lupa juga sosmed Kak Olive itu menjadi kunci besar juga ya untuk berkesinambungan ya. Karena kenapa? Kita menjaga jaringan komunikasi kita. Jadi namanya juga relawan Kak Olive, kalau ada kegiatan pasti posisinya perlu ada peserta. Ya. Dan peserta itu nggak bisa kita dadakan minta kayak ayo Hamin 5, Hamin 1 bulan ikut lah. Karena yang jadi sarana komunikasi kita bukan anak SD biasa, tapi anak-anak yang dia berkebutuhan khusus yang kita perlu treatment khusus buat bisa tuh digali semangatnya.
ya untuk ikut dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir pasti ya ada campur tangan dari semangat orang-orang pengurusnya dan relawannya. Karena setiap zaman selalu ada orang dan setiap orang selalu ada zamannya ya. Sehebat-hebatnya saya mungkin atau kakak-kakak saya itu nggak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak ada yang lanjutin. Dan itu salah satu bentuk apresiasi tertinggi buat ya anak muda yang masih bisa mau tertarik dan terlibat. Seperti itu kali. Oke Kak, ada nggak sih Kak, Kak Sandi pengalaman yang mungkin misalnya kita mau menggerakkan suatu program, tapi tuh kayak relawannya tuh lagi kayak nggak semangat gitu. Nah, ada nggak sih di saat itu tips atau trik dari Kak Sandi supaya tuh relawan tuh bisa semangat terus menumbuhkan aksi sosial atau keberdampakan ke masyarakat? Ada kali. Itu memang suatu hal keniscayaan ya, nggak bisa kita abaikan dan kita nafikan ya. Itu akan selalu ada. Karena perlu kita pahami, turun tangan juga bangkit atas kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Yang mana subjeknya itu human-nya untuk aktivator kegiatan inkubasi dalamnya itu adalah manusia-manusia terlebih pemuda yang mana rata-rata masih kuliah, ada yang bekerja. Kalau di kami sasarannya memang ada 3 orang yang kalau ya. Ada yang masih SMA, ya, ada yang sedang berkuliah, ada yang sudah kerja, bahkan dia mungkin tidak kuliah, itu ikut terlibat. Nah, treatmentnya yang paling simpel adalah ya kita saling jaga komunikasi tadi dengan kejujurannya tadi, memahami bahwa saya semua orang tuh punya kesibukan, tapi jangan lupa prioritasnya selalu ada. Komitmen, integritas, salah satu dari nilai turun tangan itulah yang harus kita jaga. Katakan nih, sudah punya agenda timeline. Kan di turun tangan Surabaya selalu ada yang namanya raker ya Kak. Setelah pergantian pengurusan Musta, dilanjutkan ada pengurusan open recruitment, ya kan? Habis itu ada raker, rapat kerja. Jadi kan ditentuin untuk ya apa yang mau dibuat dan dicapai dalam 1 tahun kepengurusan, 1 takwin. PJ-nya siapa aja nih? Orang-orangnya siapa aja nih? Karena memang selalu akan ada seleksi alam. Nggak akan pernah kita bisa mulai dengan orang 50 terus finishnya bisa 50 tuh sangat minim ya. Bahkan di lingkungan pekerjaan aja kita tahu kan yang sudah dibayar. Turun tangan ini kan kita nggak ada bayaran. Benar-benar kerja ikhlas, kerja dari hati, kepedulian, dan satu frekuensi dalam membuat proyek yang positif. Jadi komunikasi setelah dijaga, yang kedua dikuatin untuk bisa bondingnya kan. Nah, di kami itu ada bonding juga tuh. Jadi setelah welcome party ya diajak tuh senang-senang. Jadi sebelum ngomongin tentang kesibukan apa itu turun tangan, mengenal turun tangan dan sebagainya itu ajak bonding dulu tuh. Nah, kemarin kita ada di Villa Mojokerto ya waktu itu ya. Di tiap tahun selalu ada kayak gitu ya. Dimulai dari beberapa zaman memang karena di awal kan nggak bisa ya langsung kayak gitu ada ide gitu lah. Itu kita temukan tuh gitu. Karena setelah di bonding ada orangnya kan macam-macam nih, kotanya macam-macam. Kalau mereka udah terikat, udah tahu oh ya kita satu keluarga nih, kita ada pikiran seperti ini nih gitu untuk dicapai tujuannya. Kita akhirnya jadi bisa terbuka. Karena pikiran inklusif tadi itu bisa menutup hal-hal yang mungkin menjadi sungkan. Karena kenyataannya anak-anak Gen Z sekarang ini kan serba susah ditebak. Ya, dan kadang takut gitu kayak aku udah nggak muncul sekali nih gitu rapat, aku udah sungkan nih nggak bayar uang kas. Di kami juga ada uang kas kali ya, ada uang kas juga secara personal ya buat bisa nge-founder gitu. Kadang hal-hal kayak gini tuh kalau tidak kita selesaikan dengan komunikasi interpersonal hilang mereka ya, bukan karena mereka nggak mau datang karena sungkan tadi. Barrier sungkan caranya ditabrak adalah ya diajak komunikasi. Bahkan saya masih ingat kalau mesen ke teman-teman ya, dan misalnya lagi dilakukan sama teman juga sampai hari ini, ada yang nggak muncul sekali dicari di PC ya, tanyakan kabar, jangan melulu tentang tanya kabar hanya waktu project. Ini bukan pekerjaan kita, tapi tanyakan how's your day, gimana harimu gitu, ada cerita apa. Kalau ada yang story sedih nggak apa-apa, kepoin, komentarin apa yang bisa dibantu. Hati boleh patah, tapi semangat relawan nggak boleh pupus gitu. Jadi itu harus jalan terus seperti itu kalau. Berarti harus sesama relawan itu harus saling merangkul ya Kak ya, suka maupun duka. Nah, ngomongin soal pengalaman nih Kak, tadi kan udah senang-senang, ada nggak sih pengalaman yang mungkin tidak mengenakan atau pengalaman pahit yang Kak Sandi rasakan selama bersama Turun Tangan Surabaya Kak?
Ya, selalu ya, memang benar ya. Dunia yang kita jalan ini kehidupannya selalu bagikan mata koin ya. Ada sisi baik, ada sisi buruk gitu, hitam, putih gitu. Kadang juga ada yang abu-abu menurut saya ya, karena kita nggak tahu apakah waktu itu kita melakukan hal yang benar atau kita salah gitu. Tapi ada memang cerita behind the story-nya waktu itu adalah ketika kita mendampingi teman-teman dari kampung 1001 Malam ya, di mana sama-sama tahu ya, Surabaya itu UMK-nya berapa sih? Tertinggi loh juga, masa 10 besar lah anggap. Kita selalu menganggap Surabaya ya dan Sidoarjo mungkin sekitarnya adalah kota yang maju, metropolitan, yang kita anggap pendidikannya harusnya udah wah gitu ya. Kesenjangannya harusnya nggak jauh gitu. Tapi ternyata nggak sampai 20 kilo dari DPRD Provinsi Jatim tempatnya, dan nggak sampai juga puluhan kilo dari balai kota Surabaya, ada satu kampung yang itu ditinggali oleh masyarakat warga Surabaya. Artinya mereka beraktivitas, bekerja, job desk-nya ya di sana ya. Mungkin pendapatan per kapitanya bisa sehari nggak sampai 50.000, karena mungkin mereka hanya mengamen, memulung, dan sebagainya. Dan kita ngeliat ada banyak anak kecil seperti itu. Dan yang jadi kacau lagi adalah mereka hanya dari rumahnya gede, tahu gede kalau bambu-bambu Tahu itu Kak, ya, iya bambu-bambu ya. bahkan latarnya aja biasa. Dan kita kalau mau masuk kampung itu harus berusuk ke bawah, apa bahasa Indonesia, turun ke bawah ya. Jadi motor kendaraan kita kalau bawa mobil berarti diparkir di luar gitu. Kalau naik motor, motornya harus tuntun kita telorong gitu kayak modelnya. Kayak Jadi di merunduk kolong-kolong gitu ya tadi Kak itu ada ya. yang tinggal. Di kolong-kolong tadi ada yang tinggal, dan sampailah kita di situasi kotanya tadi, di kampungnya tadi itu, dan di sebelah kita melihat hamparan ketidaklayakan manusia. Kenapa saya bilang ketidaklayakan? Karena tadi selain mereka bingung memikirkan gimana hidupnya ya, makanan sehari-harinya gimana dan sebagainya, kebanyakan anaknya nggak sekolah, dan itu kasihan sekali ya. Dan ketika ditanyain, pernah ada suatu ketika yang mungkin menyentuh kami dan para relawan, mau disekolahkan, mau dikasih beasiswa atau apa, mereka tanya, dapat uang nggak kak gitu. Ketika kita gali lagi, kenapa kok tanyanya sudah anak kecil umur 6 tahun 7 tahun udah bilang tanya dapat uang gitu. Dan mereka menjawab, iya kak, buat bantu makan gitu. Nenek belum makan semalam. Kita langsung, gimana coba? Nah, kita di situ bawa ya, pasti namanya orang baksos ya, bakti sosial, yang dibawa apa sih? Beras, buku ya, terus kumpulan beberapa pakaian-pakaian yang layak kayak gitu kan. Ketika masalah makan tadi kita tersentuh, kita diem semua, nggak pakai lama babi ibu, langsung waktu juga makan bareng, kita langsung cari, kita makan bersama. Ya syukurnya di teman-teman kampung 1001 Malam welcome. Kadang ada, kita juga pernah kegiatan lain ya, orang dikasih bantuan merasa tersinggung. Dia merasa kayak, aku terhina nih, nggak usah sok-sok tahu kalian gitu. Kalian yang masih muda tahu apa? Padahal kita ikhlas tuh, ya. Kadang juga ada tuh kejadian dikasih ya. Kalau kamu 1001 Malam, kita pahamkan di awal. Kita melakukan hal seperti ini, campaign baik, positif, ada dokumentasi karena untuk pertanggungjawaban. Kadang kak, ada kejadian di mana namanya orang kan di foto itu dianggapnya buat pencitraan. Nah, kita harus pahamkan orang-orang seperti itu. Dan itu salah satu mungkin yang membuat kita agak terenyuh ya, dan banyak hal-hal lainnya, karena kita nggak bisa membayangkan ukuran 4 kali 5 didiamin orang 5 atau 7, itu gimana kita bisa membayangkan mereka tidur kayak pindang dan sebagainya, masih ada bayi ya, terus nangis dan mau digusur juga ya sama Pemkot. Itu ada kejadian seperti itu. Tapi bersyukurnya kami, kita bisa bergandengan tangan, ada LBH juga yang membantu, kakak-kakak senior yang lulusan hukum mau bisa advokasi ya, gimana mereka KTP-nya bisa dapat rusunawa dan sebagainya. Meskipun tetap kita harus akui dalam kegiatan yang kita lakukan nggak semuanya berhasil untuk bisa dipindahkan. Karena memang ada beberapa orang yang akhirnya mungkin pasrah dengan keadaan, ada mungkin mereka pulang kampung ya, ada mereka di sana sudah merasa puluhan tahun dan sebagainya, ini seperti ini kegiatan. Dan itulah mungkin salah satu hal yang
tergelap ya, yang kita masih ingat karena langsung semua merasakan refleksinya. Anak sekecil itu tidak hanya berkelahi dengan waktu, tapi yang dipikirkan adalah dapat uang nggak untuk makan gimana besok. Oke Kak, berarti kan pada saat itu kan Turuntangan Surabaya kan tidak hanya memberikan bantuan sosial, tapi kan mungkin juga akan ada beasiswa pada saat itu. Nah, itu antusias dari masyarakat di sana tuh seperti apa sih Kak? Untuk menerima bantuan dari Turun Tangan Surabaya, atau setelah Turun Tangan Surabaya membantu mereka, jadi ada lembaga sosial dan pemerintah yang juga akan membantu mereka tuh perasaannya kayak gimana Kak? Awalnya pasti ya, mereka merasa skeptis ya. Itu adalah hal pertama yang dilakukan bagi orang-orang yang merasa terpinggirkan, Kak. Yang mereka merasa kalah dalam hidup, ya. Dan ketika ada orang yang ingin merangkul, apa nih niatnya? Itu ada hal seperti itu terjadi, dan resistensi ya namanya. Tapi ketika kita komunikasi berikutnya lancar, karena nggak hanya turun tangan ya kan yang terlibat di sana, perlu digarisbawahi, ada teman-teman lain juga yang akhirnya ikut terlibat juga. Bahkan saya masih ingat COVID ya, ada teman-teman dari komunitas kesehatan mau berani ke sana, ya mereka melakukan tes COVID awal, bagikan masker, kita ikut membantu, dan sebagainya, dan itu akhirnya bisa terjadi. Dan setelah dipahamkan dan mereka mau menerima, itulah bisa berjalan. Karena memang beasiswa yang bisa kita berikan bukanlah beasiswa yang jangka panjang ya Kak, seperti contoh-contoh beasiswa yang besar-besar seperti itu ya, karena memang sasarannya banyak kan. Sehingga kita buat tuh akhirnya paket pendidikan model-model. Jadi ada kegiatan OSR, terus kita bagikan buku, kita bagikan itu berupa membantu, dan terbangun juga ya di sana Kak, ada rumah belajar waktu itu, syukurnya jadi kita membantu tuh apa yang bisa kita sumbangsikan di rumah belajar tadi untuk bisa tetap bergerak dan sebagainya. Ya meskipun akhirnya jadi tinggal kenangan ya, tetap 1001 malam akhirnya digusur dan sebagainya. Tapi yang buat kita lega adalah anak-anak tadi dan warga punya tuh tempat tinggal yang layak, yang mereka nggak usah mikirkan MCK-nya, nggak usah mikirkan gimana bayar iurannya ya, karena memang harus diakui kan, nyewa di sini hari ini itu kosnya tinggi ya, harganya tinggi sudah untuk tinggal gitu. Dan bagaimana mereka mau mikir makan gitu kan kalau nggak ada itu kan. Akhirnya di sanalah kita bisa moving on, bisa bergerak, dan tersebarlah itu akhirnya kegiatan-kegiatan baksosnya itu positif ke tempat-tempat lain Kak. Jadi kita hari ini juga ada, kemarin terakhir ya, saya juga ikut hadir pengurus tahun ini ke Liponsosnya Surabaya, Jawa Timur. Dan itu kegiatannya 17-an, ya, mirip kayak yang kita lakukan di sana, tapi bedanya adalah sasaran kita yang tahun ini kegiatannya berupa kita ketemu dengan orang-orang dengan gangguan jiwa, Pak. Ya, kadang ada ya teman-teman yang di sana di Liponsos itu masuk agak kurang logiknya 100%, terus kemudian mungkin hanya kesehatan mentalnya kurang terganggu dan sebagainya. Kita adakan tuh kemarin 17-an di sana. Dan kita beri hadiah, kita beri apa, ternyata diterima. Tetap semua selalu melibatkan, kuncinya adalah 3 elemen pokok, Pak. Yang pertama dari kitanya bagaimana, yang kedua sasarannya terima apa tidak, dan yang ketiga ada fasilitatornya. Syukur-syukur bisa menggandeng government-nya. Karena kadang memang kita pernah kan ada kegiatan malah sama fasilitatornya ketabrak. Ya, itu ada tuh kejadian kayak gitu, ada juga tuh. Contoh paling simpel adalah penggalangan dana. Ya, kita sudah jelas-jelas ini penggalangan dana, ini kegiatannya akan disalurkan sebenarnya di perempatan jalan. Beberapa kali kita lakukan itu dulu. Setelah itu ada beberapa oknum tiba-tiba datengin, ya, tanya surat dan sebagainya, kita tunjukkan tuh. Ini suratnya apa? Ini kita udah izin, kita paham cara-caranya, karena juga beberapa teman-teman aktivis demo juga Kak, jadi paham kayak gitu. Terus tiba-tiba endingnya ya sudah sana pergi aja gitu, ini mengganggu ketertiban umum. Paling nggak ada yang merasa terganggu, nggak ada yang kita menghalangi dan sebagainya. Akhirnya hal seperti itu yang kita lakukan apa? Mengalah. Karena kenapa? Mereka punya pentungan Kak, kita nggak punya. Jadi harus sadar diri juga ya. Oke, sudah baik Pak, oke gitu. Kita pakai cara lain. Seperti itu Kak. Oke Kak Sandi. Sekarang kita mungkin ngomongin soal politik ya Kak ya. Ya, oke. Melihat kondisi politik saat ini Kak, menurut Kak Sandi sendiri yang membersamai Turun Tangan,
khususnya di turun tangan Surabaya. Menurut Kak Sandi, apa sih yang seharusnya dilakukan gerakan turun tangan untuk kondisi politik saat ini, Kak? Ya, kita sama-sama tahu kondisi hari ini, dan salah satu elemen yang juga dibangun di turun tangan ya, itu salah satunya adalah edukasi politik. Nah, itu menurut saya yang paling pertama adalah memang harus kita cerdaskan orang-orang ini, biar kita tidak bagikan gembala yang hanya digiring saja. Saya sebenarnya juga agak miris ya apa yang terjadi di pemilu kali ini ya, terakhir abah kita sampai nggak bisa naik dan lain sebagainya, tersandra dan lain sebagainya, itu memang real ya. Bahkan sebelum itu jauh kita sama-sama tahu menyaksikan gimana perjuangan abah kita gitu ya untuk bisa dikontestasi pilpres. Ternyata ada juga MK seperti itu keputusannya dan lain sebagainya, dan akhirnya kita harus menerima apa adanya. Jadi satu, harus tercerdaskan, kuncinya itu menurut saya. Setelah tercerdaskan, kita bisa berikrar bersama, bisa berkumpul bersama. Bahkan harapan saya jauhnya adalah ya ayo, apa yang perlu dilakukan untuk bisa merespon agenda politik hari ini. Karena paling dasar memang sudah bagiannya kita waktunya di politika. Ya, kita sudah khatam lah menurut saya 11 tahun ngurusin pendidikan, ngurusin sosial, ngurusin di bidang kesehatan ya, ada beberapa teman-teman saya masih ingat banget, ada juga di bidang mungkin sampai lingkungan dan sebagainya. Tapi kadang kita di isu-isu politik agak bermain aman. Ya, menurut saya ya sudah waktunya kita mulai ranah ke sana ya. Terlebih secara hierarki struktur ya, kita di turun tangan punya yang namanya turun tangan pusat ya, membawahi ya turun tangan daerah di 90 lebih kota kabupaten. Itu jika digerakkan dalam satu isu yang sentral ya, instruktif dari atas, kita obrolkan itu bersama, menurut saya bisa sekali. Ya, dengan kita punya direktur yang baru, ya, direktur eksekutif yang baru dan pengurus yang baru, bisa tuh menurut saya untuk kita bicarakan dan diagendakan dalam satu gerakan bersama apa yang mau dieksekusi seperti itu. Oke, Kak Sandi. Kak Sandi, tanggal 20 September itu kan merupakan hari ulang tahun gerakan turun tangan. Nah, gimana sih Kak Sandi memaknai 11 tahun turun tangan dari mungkin Kak Sandi membersamai turun tangan itu dari 2014 sampai saat ini, Kak? Ya, for your information juga, Kak Alif, 20 September juga ulang tahun saya. Jadi makanya saya nggak pernah lupa apa itu turun tangan, ya, ulang tahun turun tangan dan lain sebagainya. Itu saya agak terkejut memang ketemunya di Garnas ya, cerita itu dan lain sebagainya, terus sampai akhirnya berputar Garnas-Garnas berikutnya gitu. Dan saya harus patut apresiasi pengurus turun tangan pusat ya, Kak Olive, Kak Leon, dan teman-teman lainnya hari ini selalu berkembang ke arah positif. Saya mengikuti selalu sosial media teman-teman yang dibangun luar biasa sekali, mulai dari direkturnya pertama Mas Angger, kemudian dilanjutkan di Raka, kemudian Mbak Prima, kemudian ada di Mas Juang, untuk sama yang terakhir sekarang. Luar biasa. Kita punya yang namanya podcast dan lain sebagainya, terus sekarang ada podcast Sowan dan sebagainya. Saya selalu mengenai terutama adalah membangun kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Itu luar biasa sekali. Kalau tidak ada turun tangan, mungkin menurut saya tidak akan pernah ketemu tuh orang-orang yang dulunya aktif, ya, ada yang aktif sebagai mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, ada yang mungkin aktivis, ada yang khusus di bidang olimpiade, ada yang di bidang PMW, ya, program Desa Wirausaha, semua menyatu di turun tangan, dan itu menurut saya keren sekali. Jadi terima kasih turun tangan sudah hadir dan ada. Jika tidak ada, saya nggak tahu mau bertemu lagi di mana dengan teman-teman dan bisa menginjakkan kaki di mana aja, bisa bersilaturahmi. Jadi luar biasa, satu kata untuk turun tangan, dan 11 tahun adalah hal yang sangat membanggakan menjadi bagian dari teman-teman. Oke, Kak Sandi. Kita udah di akhir podcast. Sebelum Kak Sandi closing statement, mungkin Kak Sandi bisa memberikan doa atau harapan Kakak untuk gerakan turun tangan sekarang dan di masa mendatang, Kak. Ya, harapan saya terkait untuk gerakan turun tangan adalah tetap berdikari ya, dan bisa progresif,
untuk kemajuan umat, terlebih banyak orang di luar sana yang menunggu kehadiran aksi-aksi nyata kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lebih baik kita bisa berturun tangan daripada hanya urun angan. Itu adalah konsep yang memang harus kita bawa dan kita pegang. Ya. Karena pada sejatinya kita hadir di dunia ini tidak hanya melulu individualistik, tapi juga perlu adanya kita bisa ke mayoritas. Di agama saya diajarkan habu minanas itulah bisa mengenalkan habu minallah dan habu minalamnya. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu tuh ngasih impact ke manusia lainnya, ya buat apa kita ada di dunia ini. Terima kasih Kak Olive, itu cukup dari saya. Oke Kak, keren banget. Mungkin untuk closing statement Kak Sandi bisa memberikan pesan untuk pejuang atau relawan di seluruh Indonesia supaya terus terlibat aktif. Kalau misalnya mungkin mereka ada yang lagi nggak semangat untuk join di aksi sosial, itu bisa semangat lagi. Halo para pejuang ya, baik yang sudah berjuang sekarang dan bergabung bersama kita tali menali silaturahmi ini atau yang akan datang. Perlu diingat, perjuangan kita memang tidak akan selalu nampak mudah. Tapi dari hal-hal yang sedang kita jalani, bahkan mungkin kerikil-kerikil yang ada, kita pasti akan melihat keindahannya nanti. Turut banggalah kalian bisa membersamai gerakan ini, karena memang salah satu jawaban dari permasalahan penyelesaian yang ada di Indonesia, salah satunya adalah lewat inkubasi di gerakan turun tangan. Percayalah, turun tangan selalu bisa menghadirkan tidak hanya sosok-sosok kader muda inspiratif, tapi juga solusi-solusi proyek-proyek yang positif. Salah satunya, teman-teman bisa melihat sendiri, di berbagai daerah kita yang bisa berkembang. Saya masih ingat sekali, dulu kita hanya dari puluhan kota. Bahkan 2015 kita jadi yayasan hanya di 20 kota dan lain sebagainya, bisa merangkak menjadi 90-an. Jadi bergabunglah untuk diturun tangan dan istiqomah. Karena hal baik ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus menjadi efek domino dimanapun berada. Itu terima kasih buat teman-teman. Oke Kak Sandi, terima kasih banyak untuk waktu dan kisah inspiratif yang sudah dibagikan untuk kami dan untuk mungkin relawan di luar sana. Oke pejuang, itu tadi ngobrol bareng Kak Sandi selaku relawan senior dari Turun Tangan Surabaya. Pantengin terus podcast Soan TT Special Edition 11 tahun Turun Tangan, karena next episode bakal ada narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan? Hadapi. Hadapi. Oke Kak Sandi, terima kasih banyak.